Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina bi siyam syahril Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil ardi wal ajam wa ala alihi thahirin wa ashabihi thayyibin wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada saat ini kita merupakan kegiatan yang rutinitas menyapa, tiada lain penyuluh. Dalam kegiatan ini merupakan kegiatan yang sudah terbiasa pada intinya sebagai pembelajaran dan memberikan wawasan bagi kita semua. Di samping saya sebelah kanan yaitu Al Ustadz Asep Suparman SPDI, SPD, SH. Alhamdulillah kami memberikan materi tentang kuat amanah Rasulullah SAW. Ini sangat berkaitan dengan konteks kepenyuluhan. Penyuluh harus bagaimana merealisasikan tentang amanah dari negara, menyampaikan pembangunan berkelanjutan dengan bahasa agama. Maka dengan itu kita simak bersama-sama dari beliau. Sebelumnya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Kiai Haji Asep Suparman SPD SH ST. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhdihillahu fama lahu min mudhill, wallahu yaf'alu ma yasha'. Al-ayah manana wallahu a'lam bimurad. Bahasa Inggris bebas. Bahasa baru. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semuanya berbahagia dan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Di hadapan saya para ibu dan bapak yang bukan lagi masyarakat biasa, masyarakat awam, tapi ini lingkungan yang penuh dengan keilmuan dan lain sebagainya. Tapi saya bukan memaksakan, ini adalah tugas dari kita sebagai penyuluh untuk mengisi acara di tiap hari Senin. Penyuluh menyapa. Kalau malam waktunya berapa menit Pak? Maksimal 15. Maksimal 15. Kekuatan itu dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun min mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih bagus daripada mukmin yang lemah. Nah, kekuatan ada dalam segala hal. Saya melihat di sebuah buku karya Dr. Aid, bukan Al-Qadis, ya. Kata beliau bahwa yang disebut dengan kekuatan itu berbagai arah. Yang pertama, kuatul akidah. Seorang penyuluh kalau tidak kuat akidahnya, bagaimana kondisi sekarang ini? Karena banyak aliran-aliran sesat yang mulai merambah ke Garut mungkin ya. Itu yang mesti diwaspadai dengan kekuatan akidah. Akidah itu mesti dikuatkan oleh para penyuluh. Karena kalau tidak, di masyarakat Indonesia seperti sekarang ini kita akan terbawa arus. Maka penyuluh tidak akan lurus. Maka Rasulullah Allah mengatakan, istaqim kama umirta wala tattabi ahwa. Penyuluh itu rentan dengan lingkungan sekarang ini, dengan aliran sesat. Dalilnya atau alasannya dia berkata ini adalah sekedar konten dan lain sebagainya. Tapi sudah viral dengan jumlah jutaan.
bagaimana kita mengatasi di lingkungan kita sendiri. Yang kedua, kekuatan itu adalah kuatul akidah, kuatul ibadah. Dengan kekuatan ibadah, para penyuluh itu maaf nih Pak ya, bukan menyindir, tapi ini menyindir terhadap diri saya sendiri. Waktu sholat kadang dilihat para penyuluh itu mengakhirkan waktu sholat. Banyak penyuluh yang sholatnya masih akhir, banyak penyuluh yang lebih duluan makmum ketimbang imam, dan penyuluh masih membiarkan imam yang lain ke depan daripada penyuluh itu sendiri. Jadi artinya kekuatan ibadahnya penyuluh itu luar biasa, sangat kurang mungkin di sebagian. Tapi alhamdulillah yang hadir di saat ini soleh-soleh Pak, amin. Insyaallah. Jadi kekuatan akidah dan kekuatan ibadah itu berkaitan erat hubungannya. Yang ketiga, kekuatan fikriyah atau al-ilmu. Maka yang disebut dengan para ulama al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imamnya pekerjaan kita. Wal amalu tabi'ahu, dan amal yang mengikutinya. Bagaimana penyuluh bisa tampil di hadapan masyarakat kalau memang keilmuan dalam sisi keagamaan itu masih lemah. Jadi mungkin bukan hanya sekedar menyapa, tapi ada kajian khusus bagi para penyuluh. Bagaimana jumlah teknis yang harus dilakukan, bukan hanya sekedar teori, tapi pembuktian di hadapan masyarakat itu dibutuhkan. Karena banyak masyarakat yang terus terang 20%, 25% itu biasa sholat, biasa berjamaah. Yang 20% itu biasa melaksanakan sholat tapi tidak kontinu dalam melaksanakannya, dan 10 atau 15% itu tidak biasa melaksanakan sholat. Jadi jumlah penduduk di tiap daerah itu seperti itu. Bagaimana kita sebagai penyuluh mengatasi kekuatan ilmu di hadapan mereka. Yang keempat, ada yang disebut dengan kuatul khuluqiyah, kekuatan akhlak. Kata Rasulullah SAW, ittaqu mawadi'atuha, jauhkanlah dari tempat-tempat yang akan menimbulkan masalah. Contohnya, saya sebagai penyuluh tapi masih pukul 7 malam misalkan jajan di warung remang-remang gitu. Ya, kan tinggal kupaot teh, aja didinya kan. Ittaqu mawadi'atuha, terutama Kementerian Agama itu kan garda terdepan bagi penyelesaian segala masalah khuluqiyah di kalangan masyarakat. Dan sekarang ini sudah mulai redup gitu loh. Dilihat dari kondisi masyarakat sekarang ini. Mudah-mudahan para penyuluh yang hadir Allah memberikan hidayah selama-lamanya. Yang kelima, kuatul maliyah. Ini kekuatan hartanya juga harus kuat. Itu Pak. Isjengkel dina ya teh hakutin turun bau gituan atuh. Era kita kerja itu do it for love, don't do it for money kan gitu. Kerjakan segala sesuatu karena cinta, bukan karena uang. Tukin masih tukin. Bet gaji ge pantes bea atuh mikiran dari tukin. Nah, tukin aya di pikiran. Karena yang belum datang pasti akan terjadi datang. Anu geus datang mah bae dari sekali wae. Jadi kuatul maliyah itu butuh kekuatan mal. Peryogilah bapak-bapak ge berpikir. Jika pagi misalkan cara berpikir iratukin pernah Pak Dr. Aam gaya. Gaji negara teh eta mah duit nalaloba. Ini yang disebut dengan kekuatan maliyah atau judiah. Jadi mesti kita berpikir jernih bagaimana kita melaksanakan tugas. Karena tugas yang kita lakukan adalah karena mudah-mudahan ini penuh dengan cinta. Kalau karena uang, poe kena di pikiran teh duit. Uang itu memang butuh, segala-galanya butuh uang, tapi tong fokus deui atuh mikiran teh. Duitan eueuh ngewa lah menurut. Ya mah adongeng berarti. Kuatul maliyah ini butuh ya, kekuatan mal dan lain sebagainya, banyak yang disebut dengan kekuatan.
Maka kita sebagai penyuluh harus kuat dari sisi akidah, dari ibadah, dari uluhiyah, ilmu, dan juga harta. Ini dibutuhkan. Kenapa kekuatan kita itu ada di sana? Kalau tidak ada yang itu, kita tidak akan kuat selama-lamanya. Yang kedua, amanah. Kata Rasul dalam sebuah ungkapan hadis atau kata ulama, la amanata liman la dina liman la amanatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah hidupnya. Kata Abu Samas diaturkan, beliau mengatakan, hudil amanat wal khianat wal zina. Jauhi khianat. Kira-kira penyuluh khianat atau amanah? Pak. Bagaimana kita melaksanakan amanah dengan amanah? Bahwa kita itu sebagai tugas, sebagai aparatur negara mungkin, walaupun dikatakan masih P3K, tapi kita mesti amanah. Ya, diberi contoh di hadapan masyarakat bahwa inilah kita melaksanakan amanah. Sementara sekarang itu sudah mulai. Nah, kata Umar bin Khattab, mulai urwatul Islam itu sedikit dan lama-lama akan jadi biasa orang tidak melaksanakan amanah. Inilah tugas kita bagi para penyuluh, bukan hanya untuk mereka tapi untuk kita sendiri. Maka Al-Quran mengatakan, wa may yuhdillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang Allah menghinakan terhadap mereka, maka Allah tidak akan memuliakan lagi. Ketika Allah menghinakan kepada kita karena kita tidak kuat akidah, kuat ibadah, kuat muamalah, kuat ruqyah, kuat judiyah, maka kita akan lemah. Dan yang kedua, ketika tidak amanah, maka itulah akibat yang akan Allah hinakan kepada kita. Naudzubillah min dzalik. Maka kata Allah, wallahu yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah itu kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi sekalipun ilmunya tinggi, ilmunya banyak, kalau Allah tidak memberikan hidayah, tidak akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memberikan doa untuk meminta hidayah selama-lamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berjalan normal, sekalipun banyak halangan dan rintangan, dan mudah-mudahan kita bersemangat untuk melaksanakan tugas ini, apalagi di hadapan masyarakat yang tiap hari itu perubahan masyarakat luar biasa. Apalagi dengan pemilu yang kemarin itu, keamanahan masyarakat itu sudah hilang. Banyak orang yang dirugikan, banyak orang yang dianggap dicelakakan dengan tindakan masyarakat yang sudah tidak amanah lagi. Maka tugas kita mungkin Pak Haji dan semua kawan-kawan, tugas kita sebagai penyuluh bagaimana menyadarkan mereka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan bapak-bapak tidak ada pertanyaan. Dan sekalipun ada pertanyaan, mudah-mudahan jawabannya tidak merasa cukup, karena ilmu itu tidak hanya satu titik, ilmu itu berkembang. Ketika pemahaman dan keilmuan seseorang berdasarkan imam A, imam B, imam C, maka dia akan merasa penasaran bagaimana dengan ilmu. Itulah yang disebut dengan perkembangan ilmu yang akan kita raih. Makanya yang disebut dengan long lives education itu bukan hanya sekarang, Pak. Kita sudah jadi penyuluh, kita tidak butuh pendidikan lagi, kesalahan kita. Yang disebut ilmu itu butuh makanan terhadap gizi atau asupan terhadap jasad, itu yang disebut dengan gidoul akli, itu makanan akal itu dengan ilmu. Gidoul jasadi, makanan jasad itu dengan at-ta'am wasyarab, dan gidoul ruh itu dengan zikrullah. Maka para ulama mengatakan tubuh yang tidak diberi makanan, para peneliti, bisa bertahan 40 hari. Tubuh tidak diberi minum bisa bertahan 9 hari. Dan ruh atau qalbu yang tidak diberi asupan gizi atau ruh di ilmu dan lain sebagainya akan mati selama 3 hari. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak bukan hanya menyampaikan terhadap orang lain, tapi kita harus menerima. Dan biasanya lamun penyuluh mah jarang tangah sih, hayangna teh tungkul we nya. Penyuluh teh gitu Pak, nya tangah teh mung ngadengkeun batur. Saya dikurangi. Nah inilah kekurangan kita mungkin. Mudah-mudahan kita bisa mengoreksi diri, dan mudah-mudahan kita bisa menambah ilmu dan wawasan. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah terhadap rezeki yang kita cari. Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan mudah-mudahan selama-lamanya Allah memberi bimbingan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi
kepada Kiai Haji Asep yang sudah memberikan penjelasan tentang ruh, tentang nafs ya. Karena ini dibatasi oleh waktu, mungkin terima kasih kepada beliau yang telah memberikan penjelasannya. Mudah-mudahan ada kemanfaatan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita beristiqomah dalam melaksanakan penyuluh menyapa ini. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.